Mengapa kita perlu hidup dalam kasih dan iman? Karena kasih adalah jaminan kesatuan orang percaya. Kita harus hidup dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang didramakan, sebagaimana ditunjukkan dalam sinetron-sinetron. Para bintang sinetron menunjukkan indahnya kasih, tetapi yang mereka harapkan sebenarnya adalah uang dan popularitas. Kita diharapkan sebagai pelaku-pelaku kasih tanpa kepura-puraan. Kasih itu mendorong melakukan yang baik, bukan yang jahat. Hidup dalam kasih berarti kita harus hidup saling menghormati. Zaman yang semakin semrawut penuh persoalan, terkadang menimbulkan sikap egois, bahkan tidak menghormati orang lain. Akan tetapi sikap saling menghormati menjadikan sebuah masyarakat dan bangsa menjadi besar. Kita bisa melihat bagaimana Jepang yang sangat maju itu tidak pernah mengabaikan saling menghormati sesamanya, termasuk orang lain. Ini terlihat dari sistem antri yang patuh, memberikan tempat duduknya kepada yang lebih tua kalau memang dibutuhkan. Tidak merebut hak orang lain, walaupun dirinya sebenarnya masih kekurangan, seperti dalam antri makanan waktu tsunami menyerang. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu keteraturan dan saling menghormati yang dimaksud Paulus di sini adalah keteraturan dan saling menghormati dengan tulus tanpa kepura-puraan. Hidup dalam kasih berarti kita harus saling menasihati agar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan serta melayani Dia penuh semangat dan di dalam roh. Semakin sempit waktu dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Itulah kenyataan zaman ini. Jika kita mendalami Roma 12 ayat 9-13, setidaknya ada 3 prinsip hidup yang harus kita lakukan agar hidup kita bermakna, yakni: pertama, mengasihi orang jangan pura-pura. Ayat 9-10. Kelihatannya Paulus menyadari kondisi jemaat Roma dalam hal mengasihi. Kasih yang diwujudkan masih tidak tulus, hanya sebatas kata-kata. Paulus ingin jemaat Roma dapat saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bila kasih yang dinyatakan tidak tulus, maka walaupun memiliki tubuh yang baik, tetap tidak memiliki makna. Kedua, semangat dalam melayani Tuhan. Ayat 11-12. Paulus menyadari dalam pelayanan bisa terjadi banyak gesekan. Karena itu, Paulus menasihati jemaat Roma. Dalam keadaan apapun, mereka harus tetap rajin melayani, tidak boleh kendor. Biarlah roh tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Walaupun ada kesulitan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang terpenting adalah tetap tekun berdoa. Berdoa berarti tetap bersandar pada Tuhan, harus tetap sabar menghadapi semua permasalahan yang ada. Tubuh yang baik dan dapat memberikan makna bila tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ketiga, senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ayat 13. Paulus ingin kita bukan hanya dalam suasana hati senang dan hidup berlimpah baru, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi ia ingin setiap saat hidup kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika ada orang-orang di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita, kita harus segera memberikan bantuan kepada mereka. Paulus menggunakan kalimat usahakanlah diri untuk selalu memberikan tumpangan. Paulus bahkan menasehatkan kita harus memberkati orang yang menganiaya kita. Bagaimana kita memberkati orang yang melukai kita? Bagaimana kita memberkati orang yang melukai kita? Sangat sulit, tetapi untuk menjadikan hidup yang memberi makna, maka kita harus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Nasihat Paulus bukan hanya untuk jemaat Roma pada saat itu, tetapi juga untuk kita sekalian. Sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup yang bermakna kepada orang-orang di sekeliling kita? Ada seorang psikolog pernah berkata, kepribadian seseorang bisa dilihat dari cara dia menata kamar dan rumahnya. Jika berantakan, berarti dia juga suka membuat hidupnya berantakan. Kita tidak tahu apakah pernyataan ini bisa diterima oleh semua kalangan atau tidak. Mungkin tidak, tapi ada benarnya jika kita dinilai berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan hanya penampilan luar kita. Karena itu, Paulus bukan hanya menasihatkan untuk mengasihi pada jemaat di Roma, melainkan lebih dalam dari itu, agar mereka hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti berpikir untuk mengasihi, mengatakan untuk mengasihi, dan berbuat kasih secara konsisten senantiasa, artinya terus-menerus pada siapa saja. Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena tidak mungkin
Orang menghormati kita ketika memberi nasihat jika hidup kita tidak diuji lebih dulu. Apalagi, jemaat Roma saat itu dikelilingi oleh masyarakat yang tidak menyukai mereka. Cara supaya mereka bisa menjadi saksi kebangkitan hanyalah dengan memberitakan bahwa Injil sungguh mengubahkan hidup mereka menjadi lebih manis dan indah, bukan kebalikannya. Hidup yang menerima dan mengasihi, mengampuni dan memaafkan merupakan buah manis yang membuat kita diterima dengan baik oleh lingkungan kita. Memang tidak mudah, tapi jika memang mau dilakukan, hal berat ini akan membuat hidup kekristenan kita diresapi dalam kebahagiaan meski jalan Kristus penuh dengan liku. Tunjukkan dulu kedewasaan iman kita kepada sesama orang percaya. Lalu lakukan itu pada masyarakat, maka kita akan membuat Tuhan senang.